Oke, perjuangan di era modern ini tentunya lebih abstrak ya. Musuhnya dalam tanda kutip tak kasat mata. Sekarang nggak bisa dengan kerja keras doang, harus sama strategi dan juga pemikiran. Kaula muda jadi peran penting karena memiliki semangat yang kuat untuk membangun dan juga memiliki terobosan-terobosan yang luar biasa. Nah, kaula muda saat ini emang vokal, tapi seringkali salah tempat dan juga nggak berbobot. Ya, istilahnya salah tempat lah, gitu. Terlepas dari itu, kreativitas dari remaja-remaja Indonesia saat ini memang luar biasa. Pendekatan cinta tanah air, kemudian kemerdekaan harus dengan hal-hal yang unik dan juga viral. Karena remaja saat ini emang lebih impulsif daripada generasi yang sebelumnya. Contoh kayak kemarin di pelaksanaan 17 Agustus itu ada sikap sempurna ya di seluruh wilayah Indonesia. Sampai di jalan-jalan protokol mobil motor berhenti buat nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu keren banget. 17 Agustus kemarin jangan jadi momen doang, tapi jadi momentum untuk berjuang dan juga berkarya. Appreciate and respect others. We're diverse and still growing. Jangan berhenti, langkah kita untuk mastiin kemerdekaan 76 jauh lebih bermakna. Jadi ini merupakan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ya harusnya nggak ada yang dispesialkan di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Karena emang tiap peringatan ulang tahun itu kan spesial. Kayak gitu. Nah, terus kemerdekaan jangan cuma eventual. Jadi cuma dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Tapi di hari-hari lain semangat kemerdekaannya itu nggak ada di setiap masyarakat Indonesia sendiri. Nah, semua itu harus ada di setiap langkah dan juga aktivitas kita. Setiap hari dan juga setiap detik. Jangan jadiin HUT RI ke-75 ini merdeka yang berarti semu. Tapi harus jadi pemersatu. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Alif dari BKKM TKI. Kalau menurut saya, apa arti kemerdekaan itu? Menurut saya, kemerdekaan itu atau merdeka itu adalah sebuah proses. Jadi merdeka itu sebuah proses, bukan suatu tujuan. Untuk cara menyikapi dan tanggapan yang tepat untuk kemerdekaan hari ini, ya kita sebagai generasi milenial, upaya memaknai hari kemerdekaan sepatutnya ya kita kaum muda menggerakkan sejarah ya dengan mendayagunakan perangkat virtual kita secara bertanggung jawab. Karena generasi muda masa kini itu harusnya memanfaatkan era digital ini untuk menyatukan komunitas, terus menjaga emosionalitas dan mendewasakan psikologi, serta meredam problematika sosial. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial ya menjaga toleransi sih, itu aja, dan juga mewujudkan cita-cita para pendahulu kita lewat cara kita. Apa tanggapan saya pada kemerdekaan Indonesia ya? Sekarang Indonesia sudah merdeka di umur ke-75 tahun. Ya, untuk sebuah bangsa bisa dikatakan ini kita masuk dalam masa remajanya bangsa gitu ya. Jadi mungkin masa di mana kita sering melakukan hal yang tidak perlu gitu ya. Bangsa yang mungkin belum dewasa, belum mempunyai kestabilan gitu ya. Nah, jadi ya tanggapan saya pada bangsa Indonesia, kita masih sering melaksanakan kenakalan-kenakalan gitu ya, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Seperti sering terjadi isu-isu rasisme, ya, isu-isu penindasan, diskriminasi gitu karena etnis, suku dan bahasa. Nah, ini yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan gitu, karena kalau kita sudah sadar kita sebagai bangsa, sebuah nation gitu ya, maka harusnya kita sudah saling membuang rasa-rasa seperti itu. Karena bangsa kita memang sudah terlahir dengan majemuk. Ada banyak suku, ada banyak bahasa, ada 17.000 pulau lebih. Lalu juga kita banyak sekali sumber daya alam. Nah, maka untuk menghilangkan lah ya, untuk membuat kita lebih maju, maka kita harus menghilangkan rasa-rasa seperti tadi. Karena kita sudah harus menuju kedewasaan gitu ya. Jadi tidak lagi memandang seseorang melalui latar belakangnya, tapi memandang seseorang karena perbuatannya. Sering terjadi beberapa tahun ini, kita kan sering melihat ada beberapa isu diskriminasi, isu agama yang dibawa ke media sosial sehingga akhirnya meledak dan membuat pertengkaran ya, dikotomi di antar masyarakat.
Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui sejarah. Karena dengan mengetahui sejarah kita bisa tahu nih banyak pengorbanan pahlawan-pahlawan kita. Mulai dari zaman VOC dulu tahun 1600 ya, lalu sampai kita dijajah oleh Jepang 1945, banyak sekali pahlawan-pahlawannya kehilangan gitu ya. Kita bangsa yang merdeka sendiri, bukan bangsa yang seperti Commonwealth ya, yang diberikan kemerdekaan. Kita bangsa merdeka sendiri dengan perjuangan sendiri, dengan bambu runcing, dengan cucuran darah, keringat dan air mata para pahlawan kita. Banyak sekali pahlawan kita yang kehilangan ya. Pangeran Diponegoro yang diasingkan, bahkan padahal dia seorang pangeran, mati di tanah asing gitu ya. Lalu juga kita lihat ada Tan Malaka yang sama sekali tidak tahu kuburannya di mana. Bung Hatta, Bung Karno pernah dipenjara di bawah Kandigul. Banyak sekali perjuangan para pahlawan kita. Nah, itu yang harus kita akui dan kita harus ingat gitu. Kalau bangsa kita merdeka dengan perjuangan, maka sudah harusnya kita menghargai kemerdekaan ini dengan terus berkontribusi, dengan terus mencintai NKRI. Jadi pertama ada mengetahui sejarah agar lebih cinta. Lalu yang kedua apa yang harus dilakukan ya? Yang kedua adalah berkontribusi pada negeri ini, terus berkontribusi. Terutama kita juga sekarang lagi dalam keadaan pandemi, keadaan luar biasa kita lihat ya. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, ekonominya turun. Bahkan banyak mahasiswa ya, karena saya juga pengurus BEM, banyak mahasiswa yang mengajukan banding UKT, penyelesaian UKT karena ekonomi keluarganya terpengaruh. Nah, maka kita harus lebih peduli kepada orang lain, lebih peduli pada bangsa kita, karena banyak sekali yang kehilangan ekonominya. Kita lihat sekarang Indonesia pertumbuhan ekonomi minus 5%, banyak UMKM tutup ya, saham turun, jatuh, maka ya kita harus lebih peduli lah. Ada banyak pelajar-pelajar yang bahkan tidak bisa mengakses internet, maka kita harus lebih peduli, menyisihkanlah apa yang kita punya, kelebihan kita diberikan kepada orang lain. Kita harus lebih banyak memberi di keadaan seperti ini. Karena tadi banyak sekali yang kehilangan, maka sudah seharusnya banyak juga yang memberi. Ya, memberi dengan infak sedekah gitu ya, ke panti asuhan, ke masjid, ke gereja. Ya, menurut saya itu hal kecil yang bisa membantu negara ini. Mungkin itu saja dari saya. Makasih. Untuk pesan hari kemerdekaan yang dikirimkan oleh HMTK, saya sangat mengapresiasi dan menurut saya ini hal yang sangat baik ya, karena ya menularkan semangat kemerdekaan dan juga ini hal yang baru ya, karena kayaknya baru HMTK di FT ya yang ngirim pesan seperti ini. Jadi saya sangat suka dan semoga bisa terus berlanjut ya. Terima kasih. Lalu untuk kesan-pesan tentang greeting card hari kemerdekaan dari HMTK ini adalah ya, yang pertama saya mengapresiasi kepada HMTK karena greeting card adalah salah satu alat pemersatu ya. Untuk hal greeting card kemerdekaan RI ini kesannya ya seperti HMTK mengajak BKK HMTK untuk mengekspresikan momen yang berbahagia ini gitu. Ya bagus ya. Dengan adanya greeting card kayak gini, maksudnya meningkatkan kesadaran juga. Gak cuman secara kelembagaan dan formalitas belaka gitu ya. Karena dengan adanya greeting card ini menunjukkan bahwa kita sebagai organisasi kemahasiswaan masih peduli dan juga terus menggelorakan semangat kemerdekaan. Karena yang notabene-nya kita adalah mahasiswa, kita adalah generasi penerus bangsa, harus memupukkan jiwa semangat kemerdekaan karena itu merupakan hal dasar dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan, baik itu di organisasi maupun di kehidupan kampus dan juga kehidupan lainnya. Seperti itu.